Kita fokus saja kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Lucifer, Bapak Ibu semua tahu ya, Lucifer itu malaikat yang terkemuka di surga, itu berbuat dosa. Karena dia begitu terkemuka di surga dan mempunyai banyak sekali pengikut di surga, malaikat-malaikat, maka dia ingin menjadi setara dengan Allah. Nah, ketika Lucifer ini ingin setara dengan Allah dan memberontak kepada Allah, dan singkat cerita Allah dengan begitu mudah, karena Lucifer ini seluruh malaikat-malaikat itu diciptakan oleh Allah. Ini saya cerita sebelum kejadian pasal 1. Sebelum kejadian pasal 1, sebelum Alkitab ini, sebelum Adam dan Hawa ini, saya cerita saya pada zaman itu, pada masa itu Allah di surga ada bersama-sama dengan Lucifer dan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu tiap-tiap hari pekerjaannya adalah memuji-muji, mempermuliakan Tuhan di surga. Sampai suatu ketika Lucifer ingin menyamai Allah, ingin menjadi sama seperti Allah, ingin disembah seperti Allah, dan dia beserta pengikut-ikutnya berontak kepada Allah. Allah sangat marah, dan ketika Lucifer itu dengan mudah dikalahkan, lalu malaikat ini banyak sekali, Lucifer dengan pengikutnya dibuang ke bumi. Jadi bumi itu sudah ada. Sebelum kitab Kejadian, bumi sudah ada. Nah, ketika dibuang ke bumi, malaikat ini marah. Lalu dirusak bumi itu sampai porak-poranda, sampai bumi ini tidak berbentuk lagi. Ya. Barulah mulai Kejadian pasal 1 itu, Allah itu berfirman. Allah Bapa di surga berfirman. Nah, firman yang keluar dari mulut Bapa di surga, itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang keluar dari mulut Bapa itu berasal dari mana? Berasal dari pikiran Bapa. Keluar dalam bentuk firman. Firman itulah eksistensi Tuhan Yesus di surga sebelum dia turun ke dunia menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, lalu firman itu turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Di dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus seringkali berkata, apa yang dipikirkan Bapa itulah yang dipikirkan aku, apa yang dikerjakan Bapa itulah yang dikerjakan aku, karena Bapa dengan aku pada hakikatnya adalah satu. Ya. Dan mulailah ya, ketika malaikat-malaikat itu dibuang ke bumi, mereka marah kepada Allah, lalu ciptaan Tuhan itu, bumi itu diporak-porandakan, dihancurkan. Maka eksistensi Tuhan Yesus sebelum dia turun ke dunia adalah sang firman itu menata kembali bumi ini, ditata kembali. Mulailah Kejadian pasal 1. Gelap dipisahkan dari terang, cakrawala dibuat, jadilah langit dan bumi, ya. Dan segala binatang-binatang diciptakan pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke kelima. Lalu pada hari keenam diciptakanlah manusia serupa dan segambar dengan Allah. Lalu ditiupkan napas, napasnya berasal dari Allah ditiup. Dalam bahasa Ibrani itu disebut nafas. Ditiup nafas, maka jadilah Adam itu manusia yang hidup. Lalu Allah berfirman, tidak baik manusia itu termangku-mangku, diem aja Adam sendirian, nggak ada temennya. Aku akan menjadikan pendamping, penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Lalu tulang rusuknya diambil pada waktu Adam tidur, dan jadilah itu Hawa. Lalu Adam dan Hawa itu ditempatkan di mana? Ditempatkan di bumi. Di Taman Eden. Itu bukan Firdaus, Bapak Ibu. Firdaus itu nanti kalau kita mati, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kan di sebelahnya ada penjahat tuh. Ya, penjahat itu bertobat sebelum mati. Lalu Tuhan Yesus berkata pada penjahat itu, kan ada dua penjahat, penjahat nanti,
pada hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah itu Firdaus. Beda, Taman Eden itu ada di bumi, di sekitar Irak sana. Ya, itu Taman Eden, tempat Adam dan Hawa ditempatkan di bumi. Ya, kalau Firdaus itu intermediate step. Jadi orang Kristen tuh mati kemana? Orang-orang benar, orang-orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus, hidupnya berbuat baik, ketika mati akan ke Firdaus. Ya, ada ayatnya pada hari ini juga, yang mati ini semua yang dalam keadaan benar, engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bagaimana dengan orang-orang fasik? Orang-orang yang nggak mau mengenal Allah, nggak mau ibadah taat, nggak mau taat firman, kemana? Intermediate step-nya? Ke alam maut, di bawah bumi tempatnya, panas di situ. Namanya alam maut, dalam bahasa Ibrani itu Hades. Nah itu Hades, itu alam maut di bawah bumi, di pusat bumi. Wah panas sekali di situ, kayak neraka. Di sini ditempatkan orang-orang yang mati di luar Kristus. Puji Tuhan, kalau kapanpun kita dipanggil mati dan pulang ke Bapa, pastikan kita semua ada di Firdaus. Amin. Nah, ketika ditempatkan di Taman Eden, Adam dan Hawa bertiga dengan Allah. Allah berfirman kepada dua manusia itu, semua pohon yang ada di sini boleh engkau makan buahnya, kecuali satu, pohon kehidupan itu jangan kau makan buahnya, karena pada saat engkau memakan buahnya engkau akan mati. Singkat cerita, ular memperdaya. Saya tegaskan di sini ya. Ular memperdaya itu iblis, bukan berubah bentuk menjadi ular, bukan. Jadi ular itu iblis, bukan. Ular dipakai oleh iblis untuk memperdaya. Jadi itu ular, benar-benar ular, cuma dipengaruhi otaknya oleh iblis untuk memperdaya Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa terbujuk rayuan iblis yang merasuki ular itu. Jadi clear ya. Bukannya iblis menjelma menjadi ular, tapi iblis masuk ke dalam pikiran ular sehingga ular itu mau memperdaya ciptaan Tuhan Adam dan Hawa. Ketika manusia itu singkat cerita melanggar titah Tuhan, karena Tuhan itu memberi manusia itu free will, kehendak Tuhan. Kalau kamu mau selamat, hidup selama-lamanya, ya jangan makan. Tapi kalau makan, engkau akan mati. Itu firman Tuhan mengatakan begitu. Ternyata manusia makan. Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Tuhan itu kekal untuk hidup, bukan diciptakan untuk mati, tapi untuk hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Allah. Amin. Di tengah-tengah Taman Eden ada pohon namanya pohon kehidupan. Boleh dimakan nggak? Boleh, kalau mereka tidak makan buah yang satu itu, karena Tuhan berfirman semua pohon di Taman Eden ini boleh kau makan kecuali satu. Di situ ada pohon kehidupan, dimana kalau makan ke buah pohon itu, manusia itu akan hidup selama-lamanya, kekal. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, dihembuskan napas rohnya, roh dari Allah. Tujuannya adalah supaya manusia itu hidup kekal bersama-sama dengan Allah. Amin. Hidup kita ini sudah kekal, dirancang oleh Allah kekal, tapi kemudian terjadi hamarsia, terjadi dosa, terjadi penyimpangan dari rencana. Karena manusia itu punya free will. Ternyata manusia lebih memilih taat kepada iblis dalam rupa ular, dan dimakanlah buah pohon itu. Maka seketika itu juga manusia harus tunduk dengan hukum yang namanya kematian. Kenapa? Nanti ada ayat yang kita baca sama-sama. Jalan ke pohon kehidupan itu dijaga oleh malaikat gagah perkasa namanya Kerub. Jadi manusia tidak boleh lagi memakan buah itu. Dan manusia sejak saat itu harus tunduk dengan yang namanya kematian. Zaman Adam dan Hawa manusia umurnya masih panjang-panjang sampai 1000 tahun. Itu salah 969 tahun. Tapi sejak saat itu karena dosa itu berkembang terus, berlanjut terus, maka umur manusia makin pendek. Sehingga zaman Raja Daud mengatakan umur manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, kalau kuat banget sampai 90 tahun. Di situ pun akan banyak keluhan penyakit-penyakit. Ya, manusia nggak ingin hidup terus lebih lama lagi karena udah sakit-sakitan.
Itu semua terjadi akibat dosa. Sehingga kita harus mati sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, Allah itu sangat marah. Ketika Lucifer dan pengikut-pengikutnya malaikat-malaikat jatuh ke dalam dosa, malaikat Allah sangat marah dan mereka dibuang dari surga, diusir dari surga, dibuang ke bumi. Tapi begitu marahnya Allah ketika orang yang sangat diharapkan, sangat dibanggakan, ciptaan yang sangat agung, sangat mulia ternyata berbuat dosa juga, Allah amat sangat murka. Maka ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu bukan hanya diusir dari Taman Eden, tapi setelah diusir dari Taman Eden, manusia itu dikutuk. Begitu marahnya Allah, tidak tanggung-tanggung ada 4 yang dikutuk. Kutukan pertama terkena kepada ular. Kutukan kedua terkena kepada kaum Hawa, kaum wanita. Kutukan ketiga terkena kepada bumi. Bumi yang gak salah apa-apa, tapi karena dosa itu terjadi di bumi, maka bumi itu dikutuk Tuhan. Kutukan keempat terkena kepada Adam. Kutukan yang pertama, ya, kutukan terhadap ular. Ular mendapat 1 kutukan, Hawa kaum wanita mendapat 4 kutukan, bumi mendapat 1 kutukan, Adam mendapat 1 kutukan. Kaum wanita mungkin protes, kok kaum wanita banyak banget om kutukannya sampai 4, yang lain cuma 1. Ya karena yang ikut dosa itu Hawa, kaum wanita dan Hawa. Adam itu karena dibujuk sama suaminya, makan yuk, makan, ya ikut. Suami itu kadang-kadang sama istri suka nunut aja gitu, walaupun dosa. Tapi bukan suami-suami di sini ya, ngajak berbuat dosa, ayo gitu, karena istri yang ngajak, ya. Bukannya istri itu harus jadi penolong, jangan ngajak suami bikin dosa, amin. Nah ini, Hawa ngajak suami bikin dosa makan buah itu, kayak dia dapat 4 kutukan. Kutukan yang pertama terkena kepada ular. Ayo kita baca sama-sama biar nggak ngantuk. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau dari antara segala ternak dan dari antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Terkutuklah engkau dari segala ternak, dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Bapak Ibu pernah nonton silat? Kalau saya sering nonton film silat. Ada legenda dari Tiongkok kuno, itu ada ular besar namanya liong. Pernah dengar liong? Ya silakan masuk. Ada ular namanya liong. Saya belum pernah melihat liong, tapi liong ini digambarkan punya kaki. Jadi bentuknya seperti kadal zaman sekarang, itu komodo, ada kakinya 4. Begitulah ular zaman dulu, punya kaki. Tetapi ketika Tuhan mengutuk ular itu karena dia mau dipakai iblis untuk memperdaya ciptaannya yang sangat Tuhan kasihi, Tuhan marah sama ular itu, dan ular dikutuk. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Maka seketika itu juga kaki depannya hilang, kaki belakangnya hilang. Langsung ular itu tergeletak, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Dengan apa dia jalan? Dengan perut. Ya, orang-orang pada menari perut gitu, perut bisa buat menari, saya heran. Ada ayatnya. Tapi kalau perut buat menjalar ada, ini ayatnya. Perut dengan perut mulut kau akan menjalar. Perlu waktu puluhan tahun ular itu belajar jalan, menjalar-jalar. Sekarang ular udah pinter, meliuk-liuk tanpa kaki, berjalan pakai otot perut. Karena dia meliuk-meliuk begitu terus untuk berjalan, akhirnya ular itu makin lama makin panjang. Kalau kadal karena punya kaki, tetap aja sampai sekarang, sampai Tuhan Yesus datang kembali, ya kadal segitu panjangnya. Coba kalau kakinya dibuntungin,
tangannya kaki depan kaki belakang nggak ada, dia meliuk-liuk gitu, pasti akan tambah panjang. Itu karena dia diperlukan untuk meliuk-liuk, semakin panjang semakin cepat larinya. Itu yang dimaksud dengan perut mula engkau akan menjawab. Itu kutukan pertama terkena kepada ular. Kutukan kedua terkedap kepada kaum wanita. Sama-sama 1, 2, 3. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ini ada 4 kutukan Bapak Ibu. Kutukan yang pertama, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Jangankan waktu mengandung bawa drum segini, sebelum mengandung aja sudah banyak kesusahan kaum wanita itu, apalagi gadis-gadis yang masih ABG. Nah, siap-siap nih punya ABG gadis. Ini saya punya cerita, ini bukan cerita fiksi, cerita benar ya. Masih family saya punya anak satu-satunya perempuan, wah disayang banget. Karena disayang, semua perhatian tercurah kepada anak tunggal ini. Anaknya sudah mulai kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, orang tuanya berpesan, "Nak, nanti siap-siap ya, kamu itu tiba-tiba nanti akan dapat tamu bulanan yang pertama." Tamu dari bulan, oh bukan, tamu, tapi datangnya sebulan sekali gitu. Apa tuh Mak? Nanti ada seperti darah gitu ya. Makanya ini mama siapkan ini. Apa tuh pembalut namanya? Apa namanya? Bantal. Kita sebut aja bantal ya. Menurut Ibu Gembala katanya bantal. Ini mama siapkan bantalan ini. Jadi kalau kamu nanti tiba-tiba tamunya datang, kamu pakai ya, begini caranya, diajarin dengan putrinya, sayangannya diajarin. Jangan sampai datangnya di sekolah kan panik ya, nggak tahu caranya kan. Makanya diajari. Tiap hari sekolah bawa bantalan. Makanya kalau ada temannya mau buka tas, jangan buka. Tapi ditunggu-tunggu tamu bulanan, berbulan-bulan nggak datang, mana mah tamunya nggak datang. Ya sabar ya nak, mungkin belum waktunya gitu. Udah naik kelas 2 SMP belum juga datang. Akhirnya dia lalai bawa bantal, terus malah tinggallah bantalnya, sekalinya nggak bawa bantal, tamunya datang. Dilalah kata orang Pemalang, dilalah tamunya datang. Waduh, dia malu banget, malah hari Senin pakai seragamnya putih-putih. Bayangin kalau putih-putih ditambah merah gitu. Orang teman-temannya udah pada pulang, dia belum berani pulang, nggak berani beranjak dari tempat duduk. Kalau bangun ini apa basah-basah dilihat merah semua. Aduh, ini yang mama bilang tamu. Waduh, tamunya kurang apa ini tamu ini, kurang sopan katanya, nggak bilang-bilang. Giliran ditunggu-tunggu, disiapin nggak datang, giliran ini datang, wah banyak sekali. Dia mengendap-endap pulang, dilihat, masih ada tukang kebun, masuk lagi. Masuk kemana Bapak Ibu? Aku berani masuk kelas? Nggak berani. Dia masuk ke toilet, ke WC gereja yang boxing. Udah gitu ada yang belum disiram lagi, mau disiram airnya habis lagi. Susah nggak? Wah, belum mengandung aja udah dibuat kesusahan sangat banyak ya. Dengan tamu bulanan aja gadis-gadis itu banyak kali keluhan. Ada yang lagi kalau setiap tamunya datang sakit perutnya minta ampun, sampai ada yang sampai muling-muling Bapak Ibu ya, karena kami dokter tahu bagaimana itu. Ada yang kalau datang tamu bulanan wah sakitnya minta ampun, itu belum mengandung, baru persiapan untuk mengandung, dalam rangka untuk bisa mengandung itu kesulitannya. Sedangkan kata firman Tuhan, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Wanita kalau mengandung baru 2 bulan aja sudah muntah-muntah. Ibu-ibu tahu ya, yang pernah ngalami pasti tahu, muntah-muntah. Ada ibu-ibu yang sangat kuat sehingga tidak ngidam, tidak muntah-muntah. Hamil muda biasa-biasa saja. Tapi begitu hamil berat dia bangga, wah aku kuat. Ya, orang-orang lain hamil muda muntah-muntah, aku enggak. Ya, sehat. Begitu masuk bulan 6 bulan 7 bulan kena eklamsi, kakinya pada bengkak, darahnya tinggi. Nggak ada yang bisa menghindar dari itu kan ini.
pasti kesusahannya waktu mengandung sangat banyak. Belum lagi ketika mau melahirkan, ada yang sungsang, ada yang kepala di atas, ya, ada yang waktu lahir action begini bayinya di dalam. Gimana bisa lahir kalau begini? Gayanya gitu. Ya. Ini kesusahannya banyak sekali ibu-ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Apakah si embe, si guguk, si meong, tahu ya kalau saya bilang kalau saya bilang namanya nanti malah namanya enggak ya, saya bilang si embe, si guguk, si meong-meong. Apa mereka mengalami seperti itu? Ada yang menstruasi, enggak pakai tuh, ya. Ada yang kesulitan waktu mengandung, enggak. Ada embe ngidam, ada ya. Coba ibu-ibu, aduh, kadang-kadang ada yang jam 12 malam minta buah yang susah dicari, kata suaminya, kalau nanti nggak dicari nanti anak ngiler katanya. Akhirnya dicari jam 2 malam, nyari barang yang dimintakan apa, karena ngidam. Nggak ada yang ngidam, ya, karena itu berlaku ya kutukan ini. Dibuat kesusahannya sangat banyak. Itu waktu mengandung. Yang kedua, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Ada di sini yang pernah melahirkan tanpa sakit? Ada. Tuh Bu Gembala, Bu Mantan. Dia melahirkan tanpa sakit karena dibikin tidur, dioperasi, dua-duanya dioperasi sesar karena yang satu anak pertama perdarahan, ya, tali ari-arinya ada di bawah nutupi jalan keluar, jadi harus dioperasi. Yang kedua, Naldo itu lilitan, tali pusatnya panjang melilit-lilit sehingga bayi nggak bisa keluar, nggak bisa turun, nggak bisa keluar. Mau terpaksa dua-duanya dioperasi, melahirkan tanpa rasa sakit, tapi dibius. Begitu setengah jam. Bapak Ibu cerita tentang sesar ya, sesar ya. Yang dibius itu dari sini ke bawah, biusnya dari sini spinal lumbar, ya, anestesi. Yang dibius itu dari sini ke bawah mati rasa, tapi dari sini ke sini tetap hidup. Jadi sementara dokter melahirkan anaknya, tangan dokter yang melahirkan anaknya, dia bisa sambil chatting WA, buka Facebook, bisa. Ya. Karena selama dia dioperasi, dia itu dokter yang kerja dia tanpa rasa sakit karena dibius. Kita baru belum ada bisa nonton drakor, ya. Film belum habis, udah lahir anaknya. Bisa kelihatan mana lihat, gitu ya. Dia dengan sukacita melahirkan anak tanpa rasa sakit. Tapi Bapak Ibu, obat bius itu berapa lama berfungsinya? 2 jam. Setelah 2 jam obat biusnya habis, waduh sakitnya minta ampun. Obat penghilang nyeri apapun nggak mempan Bapak Ibu. Karena apa? Kalau lahir lewat bawah paling luka-luka lecet-lecet sedikit ya, kecil lukanya, seminggu sembuh. Tapi kalau lewat perut, dibelek perutnya begini, dibelek otot perutnya, dibelek rahimnya, dibelek otot rahimnya dari luar ke dalam, dibelek berapa lapis itu jahitan banyak banget. Begitu obat biusnya habis, sakitnya minta ampun. Berapa lama? Ada yang sampai berbulan-bulan. Jadi rasa sakit ketika melahirkan tambah lama apa tambah sedikit kalau dioperasi? Ya, jadi jangan bercita-cita melanggar firman Tuhan ini ya. Emang udah ditetapkan oleh Tuhan, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Kalau wanita tidak mau merasa sakit ketika melahirkan lalu dioperasi, sakitnya malah makin lama. Ketika penyembuhan luka, kalau nggak bisa merawat luka dengan baik, lukanya itu akan nanah, infeksi. Wah, lebih lama lagi sakitnya, lebih lama lagi sembuhnya, malah menderita. Makanya dokter itu yang benar, operasi itu adalah langkah terakhir. Ya, misalnya bayinya sungsang, nggak bisa lahir normal lewat bawah. Kalau tidak dioperasi, ini anaknya atau ibunya meninggal ini. Nah, itu baru dioperasi. Solusi terakhir. Ya, jangan alasan saya pengen kosmetik ya. Artis-artis itu kan alasannya kosmetik supaya tetap ya, supaya tetap kondisinya seperti gadis gitu kan, nggak mau harus dioperasi. Nah, kesakitannya bukan makin ini, semakin lama sakitnya Bapak Ibu. Karena kutukan yang kedua, dengan kesakitan engkau akan
melahirkan anakmu. Jadi kaum wanita ya nerima aja ya. Memang sudah begitu ditakdirkan akibat dosa Adam yang berdampak ke kita semua keturunannya. Yang ketiga, namun engkau akan dirahi kepada suami. Di sini ada yang belum menikah ya. Kalau belum menikah ini saya nggak bisa panjang lebar kalau tentang ini karena mereka nggak ngerti perasaan ini, mereka nggak ngerti. Ya, mohon izin Pak Gembala, yang saat ini saya nggak bahas ya. Saya ada anak-anak di sana. Ini cocoknya untuk suami istri. Wah, seru banget ini kalau bahas yang satu ini. Suami istri bisa pada berbunga-bunga ini kalau bahas ini. Tapi ada anak kecil jangan. Kita lewat aja kutukan yang keempat. Ia akan berkuasa atasmu. Ia itu siapa? Suami-suami akan berkuasa atasmu, istri. Jadi suami itu lebih berkuasa. Bagaimana berkuasanya? Di mata Tuhan zaman perjanjian lama itu wanita itu harkat martabat wanita itu jauh lebih rendah di bawah pria. Di mata Tuhan pria itu lebih unggul, lebih dikasihi, lebih dimuliakan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tuhan Yesus turun ke dunia, Tuhan Yesus pelopor emansipasi wanita pertama. Itu bukan Raden Ajeng Kartini, tapi Tuhan Yesus. Di zaman Tuhan Yesus, itu Maria Magdalena bisa duduk, bisa sambil mandangi Tuhan Yesus khotbah, bisa. Coba sebelum zaman Tuhan Yesus, berani lihat pengkhotbah matanya begini, tatap langsung, wah bisa dipenggal. Karena wanita itu dianggap lebih rendah. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih berkuasa atasmu. Itu adalah kutukan dari Tuhan. Ini satu contoh lagi, cerita lagi ya. Ada orang, bapak-bapak bekerja sebagai sales. Dia bekerja sebagai sales bukan cuma dalam kota tapi luar kota. Suka menawarkan barang keluar kota, kemana-mana, ya keluar pulau kadang-kadang. Nah bapak ini punya istri, punya anak, tapi perangainya agak jelek bapaknya. Bukan agak jelek banget. Jeleknya gimana? Dia itu kan karena tugasnya harus pergi kemana-mana, istri ditinggal di rumah. Nah perangai jeleknya gimana? Nah ini suka main jajan di mana-mana. Jadi kalau dia lagi jualan ke Surabaya, ya dia main sama wanita Surabaya. Kalau dia main ke Jawa Barat, ya dia main sama orang Sunda. Hobinya begitu. Tapi saya yakin di sini nggak ada ya. Amin. Bapak-bapak di sini nggak ada ya. Amen. Karena ada risikonya, nanti saya ceritakan risikonya. Gimana? Kalau dia main ke Sumatera Barat, dia main sama orang Padang. Dia main ke jualan ke Sulawesi Utara, dia main sama orang Manado, dia cipi orang Manado. Sampai dia main ke Papua, yang wanitanya itu cemong-cemong mukanya, main juga sama orang Papua. Saking hobinya waktu itu. Bapak Ibu tahu apa akibatnya kalau seks berganti-gantian begitu? Dia tertular satu virus yang namanya HPV. Dalam bahasa Indonesia HPV. Singkatan dari Human Papilloma Virus. Virus inilah yang menyebabkan kanker serviks, kanker kandungan. Bapak ini istrinya di rumah baik-baik saja, bahkan majelis gereja, aktif di gereja, taat beribadah, melakukan firman, amat sangat baik istrinya ini. Tapi suaminya nakal, suka main sama sini sana sini, akibatnya terpapar virus HPV. Tapi virus ini target organnya adalah rahim, kandungan, leher rahim, serviks. Jadi walaupun terpapar virus ini, si suami ini sehat-sehat aja, nggak ada penyakit. Tapi begitu dia pulang, lalu istrinya menyambut suaminya, mereka berhubungan suami istri, virus ini masuk ke dalam tubuh istri, dan di dalam tubuh istri virus ini menyerang rahim. Karena virus ini hanya menyerang rahim,
Di pria virus ini nggak berfungsi karena di pria nggak ada yang menyerahin ya. Karena nggak ada target, namanya target organnya nggak ada, di virus ini non aktif, tidak bisa menyerang. Tapi begitu masuk ke tubuh wanita, ke tubuh istrinya, wah virus ini dengan seketika menyerang rahim istrinya. Sehingga mulai saat itu istri mulai timbul gejala keputihan, berkepanjangan, nggak bisa sembuh-sembuh. Lalu lama-lama keputihannya disertai dengan nanah, disertai darah, ada lehan-lehan, dan maaf bicara itu berbau, Bapak Ibu. Bisa sampai puluhan tahun, sampai digerogoti kanker itu, kanker leher rahim, kanker serviks, sampai badannya yang tadinya seksi berubah jadi kulit berbalut tulang, mengalami perdarahan kronis bertahun-tahun. Itulah yang ada di Alkitab, yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan menjamah jubahnya, yang perdarahan itu akan sembuh. Kira-kira itulah penyakitnya, perdarahan akibat perbuatan siapa Bapak Ibu? Suami. Perbuatan suami. Tapi kutukan ini berlaku, ia berkuasa, termasuk dalam kesehatan pun suami lebih berkuasa. Dia yang berbuat dosa, dia tidak menanggung akibatnya, tapi istrinya yang baik-baik saja di rumah diganjar sampai mati. Itu yang dimaksud dia suami-suami lebih berkuasa atas suami. Ada beberapa lagi contoh di Alkitab Bapak Ibu. Ya. Dalam Bilangan pasal 12 ayat 10 di situ ada singkat cerita ya. Ketika Musa mengambil perempuan Kus, perempuan kafir menjadi istrinya, Musa itu dikata-katain oleh abangnya Harun dan Miriam. Kakak perempuan dan kakak laki-laki Harun dan Miriam mengata-ngatain Musa. Seperti di Israel nggak ada perempuan cantik aja, kenapa mengambil perempuan orang kafir, begitu bisa dibilang. Ya, Musa diomel-omelin, tapi di belakang ngomongnya, ya, dirasani. Allah turun dari surga menegur. Siapa yang ditegur? Yang ditegur cuma Miriam. Padahal yang ngata-ngatain Miriam dan Harun. Harun nggak diapa-apain, tapi Miriam ditegur dengan keras. Seketika itu juga Miriam kena kusta. Baca di Kejadian pasal 12 ayat 10, baca di rumah. Kalau baca di sini nanti sampai 3 jam khotbahnya ya. Baca di rumah aja kisah itu. Yang mengata-ngatain Musa, Harun dan Miriam, tapi yang dihukum Tuhan cuma Miriam. Harun nggak diapa-apain. Itu membuktikan bahwa ada diskriminasi sifat Allah terhadap laki-laki dan perempuan. Kenapa? Ya akibat kutukan ini yang menimpa perempuan berlaku terus ya sampai zaman Musa. Satu lagi, Kejadian pasal 17 ayat 17. Ketika di usia 100 tahun, Abraham tidak punya anak. Sarah umur 90 tahun, istrinya tidak punya anak. Lalu Allah datang berfirman kepada Abraham, tahun depan engkau akan melahirkan anak. Abraham ketawa, Tuhan, aku ini sudah nggak bisa, sudah tua, mana mungkin aku punya anak. Gitu. Istriku juga sudah mati haid, sudah nggak ada haid. Kan haid umur 50 sudah enggak ya? Ada yang udah lebih dari 50 di sini? Ya, haid itu sudah nggak ada, umur 50 udah berhenti haidnya. Artinya sudah nggak mungkin bisa hamil lagi. Abraham tertawa. Tapi Tuhan diam aja. Tapi ketika Tuhan ngomong kepada Sarah istrinya, engkau tahun depan akan mengandung. Sarah pun tertawa. Bukan ngomong langsung sih. 1 tahun kemudian Abraham ya kedatangan tamu. Tamu itu ternyata Tuhan yang menemui Abraham dalam rupa manusia. Lalu berpesan, tahun depan diulangi lagi sama Tuhan, engkau istrimu akan mengandung. Nah Sarah itu dari balik tenda, kan tenda ya, dari balik tenda dengar. Sarah istrinya dengar, dia ketawa cekikir, mana mungkin Tuhan, Tuhanku sudah tua, aku pun sudah mati haid, mana mungkin. Kami sini sudah nggak ada birahi, mana mungkin bisa hamil punya anak gitu. Jadi nggak mungkin. Tapi ketika Sarah yang ketawa, Tuhan marah. Kejadian 18 ayat 15. Lalu Sarah menyangkal katanya,
Aku tidak tertawa sebab ia takut karena Tuhan membentak. Kenapa kamu tertawa? Apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Kamu tidak percaya dengan iman bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan berkata engkau hamil, maka engkau hamil. Kenapa engkau tertawa? Wah, Tuhan marah, Sarah gemetar ketakutan. Lalu dia berbohong. Tidak Tuhan, aku tidak tertawa. Tapi kata firman Tuhan, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Ketika persoalan tertawa aja, ketika kaum wanita yang tertawa tidak percaya dengan yang Tuhan firmankan, Tuhan marah dan menegur sampai Sarah ketakutan. Tapi Abraham tertawa ketika difirmankan itu, enggak apa-apa tuh. Jadi kalau Pak Kontas tertawa, Tuhan ini Pak Kontas tertawa, Tuhan diam aja. Pak Kontas gembala. Tapi coba ibu gembala mengatakan hal yang sama, nggak yakin sama firman Tuhan, wah pasti dibentak-bentak ibu. Ya. Begitu kira-kira ya ceritanya ya. Ada diskriminasi, tapi setelah Tuhan Yesus datang, diskriminasi itu dihapus. Sejak saat Tuhan Yesus datang, wanita pria semua sama mulianya di mata Tuhan. Tapi di zaman perjanjian lama, wah pria jauh lebih mulia di mata Tuhan. Ada diskriminasi. Yang ketiga, kutukan kepada bumi. Bumi mendapat satu kutukan. Kejadian pasal 3 ayat 17 sama-sama. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketika Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, bumi itu kudus. Taman Eden itu kudus. Diberkati Tuhan yang adalah Allah Jehovah Jireh. Dialah Allah yang menyediakan. Semua yang dibutuhkan manusia seperti yang difirmankan, semua yang ada di sini engkau boleh makan. Semuanya sudah Tuhan sediakan, tinggal makan saja. Misalnya Adam siang-siang panas-panas pengen minum air kelapa, nggak usah dia nanam pohon kelapa. Pohon kelapa ketika itu juga tumbuh dan menghasilkan buah, dia tinggal petik aja, tinggal minum aja. Dia pengen apapun, makan apapun, ketika bumi yang menyediakan, karena Allah itu adalah Allah Jehovah Jireh, dialah Allah yang menyediakan semua kebutuhan manusia, disediakan oleh Allah. Manusia itu tinggal apa yang terpikir dalam pikirannya, Allah langsung menyediakan. Tetapi ketika dosa itu terjadi, terkutuklah tanah karena bumi ini dikutuk Tuhan. Terkutuklah tanah karena engkau, maka sejak saat itu manusia pengen apapun, bumi tidak lagi menyediakan. Jehovah Jireh itu sudah tidak berlaku lagi. Bagaimana supaya bumi ini bisa menghasilkan gandum, padi, beras, jagung untuk dimakan? Harus dicangkul, harus ditanam, harus dipupuk, harus disiram. Barulah tumbuh tanaman untuk menghasilkan makanan. Maka firman Tuhan juga berkata, dengan berpeluh engkau harus mencari makananmu. Dulu nggak perlu berpeluh, nggak perlu kerja. Semua yang menjadi kebutuhan manusia disediakan oleh bumi. Bumi mampu menyediakan karena Allah pencipta bumi adalah Allah Jehovah Jireh. Tapi sejak saat itu manusia harus berusaha keras, banting tulang dibanting untuk mendapatkan makanan. Itulah tertutuklah tanah karena engkau, kata firman Tuhan. Kutukan keempat kepada Adam. Adam mendapat satu kutukan. Kejadian pasal 3 ayat 19 sama-sama. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Maka sejak saat itu pria-pria, bapak-bapak harus berpeluh, harus bekerja, banting tulang sampai rontok kalau perlu tulangnya untuk cari nafkah, menapahi saudara. Itu kutukan terhadap Adam.
Dulu semua Tuhan menyediakan semua. Kita nggak perlu bekerja, nggak perlu. Tuhan semua menyediakan keperluan manusia itu. Manusia hanya tugasnya memuji memuliakan Allah. Sudah semua lain-lain Tuhan yang menyediakan. Tapi sejak dosa itu terjadi, maka pria-pria itu harus bekerja keras, membanting tulang dibanting-banting sampai engkau kembali menjadi tanah. Ya, karena engkau dibuat dari tanah sampai engkau kembali menjadi tanah. Ya, kita semua akan kembali menjadi tanah. Itulah kutukan terhadap Adam. Jadi kalau ada pria nggak mau bekerja, itu sudah menyimpang dari sini ya. Pasti nanti akan kualat. Nah sekarang boleh nggak istri bekerja bantu suami? Boleh, karena istri itu adalah penolong. Jadi kalau istri bekerja, bantu dagang, bantu praktek, bantu itu boleh. Tapi malah saya bantu dia malah. Penolongnya luar biasa soalnya dari Tuhan. Kita bandingkan ya. Kejadian pasal 3 ayat 22 sampai 24 ini yang tadi saya singgung ya. Berfirman, saya bacakan ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kita itu huruf besar. Siapa kita itu? Allah. Allah kan tunggal ya. Harusnya bukan kita. Nah, kita itu artinya Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus, dan Allah Roh Kudus sepakat bahwa manusia itu udah sama menjadi salah satu dari kita, yaitu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ia menghalau manusia itu ke sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jalan menuju pohon kehidupan dijaga malaikat namanya keruk, malaikat yang gagah kalau tinggi besar. Jadi nggak mungkin manusia itu bisa makan buah pohon itu. Akibatnya manusia harus tunduk dengan kematian. Kutukannya adalah sampai engkau kembali menjadi tanah. Nah, akibat dosa itu terjadi, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia berbuat dosa seketika, kemuliaan Allah yang menyertai Adam dan Hawa itu hilang. Karena kemuliaan Allah yang menyelimuti manusia itu selimutnya hilang, maka tampaklah di mata mereka telanjang. Mereka sangat malu, padahal di situ nggak ada orang ya. Kenapa mereka malu? Ketika Tuhan datang, mereka sangat malu, lalu mereka sembunyi. Ya. Kejadian 3 ayat 7. Baca sama-sama. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan berbuat salah. Jadi ketelanjangan terjadi akibat dosa. Bagaimana cara Allah? Allah berinisiatif supaya manusia itu tidak terus-menerus sembunyi, padahal sembunyi dimanapun mata Tuhan melihat ya. Tapi Tuhan pura-pura tidak tahu, mereka sembunyi karena mereka malu. Bagaimana supaya mereka tidak terus-menerus sembunyi? Allah berinisiatif membuatkan mereka pakaian. Allah membuatkan pakaian bagi mereka. Kejadian pasal 3 ayat 21 sama-sama. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Jadi untuk menutupi ketelanjangan akibat dosa harus dibuat pakaian dari kulit binatang. Artinya binatang itu harus disembelih, lalu diambil kulitnya untuk pakaian. Begitu cara Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Itu saya garis tebal ya, pakaian dari kulit binatang. Jadi untuk menutupi ketelanjangan yang terjadi akibat dosa itu diperlukan korban. Apa kriterianya korban itu yang ada di Alkitab? Kalau kulit binatang itu diambil dari kambing atau domba, ya, berarti domba itu kan harus disembelih.
kambing atau domba untuk menutupi atau menebus dosa manusia, menutupi ketelanjangan akibat dosa, haruslah kambing itu tidak bercacat celah. Kambing yang sakit, kambing yang cacat tidak boleh, kambing yang kurus tidak boleh. Umurnya berapa? Umur 1 tahun. Kalau umurnya masih muda, ya, balibul atau batibul, itu nggak bisa buat korban. Itu bisanya buat sate. Enak. Saya sering apa kontas dengan sate. Jadi nggak bisa buat korban, karena enaknya buat sate. Kalau balibul, batibul itu, jadi buat korban itu harus 1 tahun. Ciri-cirinya umur 1 tahun itu sudah tumbuh giginya. Kambing itu belum tumbuh gigi. Kalau baru balibul, batibul belum tumbuh gigi. Manusia tumbuh gigi umur berapa bulan? 6 bulan mulai tumbuh gigi ya. Kalau kambing mulai tumbuh gigi itu ya bisa 1 tahun ya, udah tumbuh giginya sempurna. Ya. Jadi dilihat giginya, oh sudah ada gigi, berarti ini sudah bisa untuk korban umur udah 1 tahun. Kenapa umur 1 tahun? Karena untuk usia domba 1 tahun itu usia tidak terlalu tua, tidak juga terlalu muda. Itulah tidak bercacat celah umur 1 tahun. Itu menggambarkan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Ketika dikorbankan di kayu salib, disembelih, darahnya dicurahkan di kayu salib untuk menutupi menebus dosa manusia, umurnya berapa tahun? 33 tahun. Sebuah usia yang tidak terlalu tua, tidak juga terlalu muda. Ya. Nah, kambing atau domba, lembu, sapi itu kalau dipotong menjadi korban penebus dosa, itu berlaku permanen apa sementara? Sementara. Makanya sepupu kita masih melaksanakan itu setiap tahun ada kurban, setiap tahun korban. Orang Israel, orang Yahudi, tiap-tiap hari harus ada korban. Ada korban penebus dosa, potong kambing. Korban penebus salah, potong kambing. Ada korban pagi, ada korban petang, 2 kambing pagi sore. Banyak sekali korban tiap-tiap hari. Orang sekaya apapun kekayaannya bisa habis gara-gara untuk korban. Karena itu hanya sementara. Nah, Tuhan Yesus, puji Tuhan, Dia datang turun ke dunia, berkorban menebus dosa manusia. Dan korban Yesus Kristus itu berlaku permanen. Sehingga orang Kristen nggak usah beli kambing, potong kambing. Sekarang 1 ekor kambing korban itu 5 juta, 4 juta. Bapak Ibu, bayangkan untuk kita bisa masuk ke surga, ditebus dosa kita harus berkorban kambing. Sekarang kita cukup memuji Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Nggak usah beli kambing. Kalau pengen berkorban, masukin aja ke situ. Ya, nggak usah. Ya. Karena Tuhan Yesus menjadi korban di anak domba Allah berlaku secara permanen. Ya. Ini menggambarkan Tuhan Yesus, ya, yang tidak bercacat celah. Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa, yang dikorbankan di kayu salib sehingga dia menjadi korban penebus dosa, menggantikan domba itu. Ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus yang tercatat oleh Alkitab tidak pernah berbuat dosa menjadi berdosa. Tuhan Yesus tidak pernah terkena kutuk menjadi terkutuk. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Dia yang tanpa salah, tanpa dosa menjadi berdosa dan menjadi terkutuk. Galatia 3 pasal yang ke-13, sama-sama dengan suara nyaring. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada salib. Tuhan Yesus sudah menjadi kutuk. Dia yang orang benar menjadi tidak benar. Dia orang yang tanpa dosa menjadi berdosa. Bahkan terkutuk karena kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan darahnya yang kudus, yang tercurah di kayu salib, sudah menebus kita, membebaskan kita, memerdekakan kita dari kutuk dosa, dan mengubah
kutuk yang menimpa semua umatnya, mengubah kutuk itu menjadi berkat. Amin. Bagaimana kutuk itu bisa berubah menjadi berkat, Bapak Ibu? Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 6 dan dilanjutkan ayat ke-13. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu dengarkan, menyimak baik-baik. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Bagaimana caranya? Baik-baik mendengarkan firman. Mendengarkan firman, Bapak Ibu sudah dengarkan nih baik-baik. Saya yakin semuanya mendengarkan dengan baik, puji Tuhan. Setelah mendengarkan firman itu didengarkan, coba-coba dipahami. Ya, saya yakin semuanya paham apa yang saya ucapkan. Ya, saya itu selalu khotbah itu dengan bahasa yang sederhana. Gak pernah saya mengucapkan kata-kata bahasa asing, Ibrani, Aram, Inggris, Belanda kalau perlu. Gak pernah. Saya mengucapkan kata dengan sederhana supaya Bapak Ibu ngerti. Jadi setelah mendengar, Bapak Ibu memahami, mengerti. Ya, kalau belum ngerti direnungkan sampai ngerti. Setelah direnungkan, firman itu dilakukan dengan taat. Maka kutuk yang menimpa kita diubah oleh Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib menjadi berkat. Apa berkatnya ini tadi yang saya sebutkan? Banyak banget berkatnya. Ini baru sebagian loh. Kalau dibaca lengkap banyak banget Bapak Ibu. Berkat-berkat dijanjikan Tuhan pada saat kita mendengar, melakukan, merenungkan, memahami dan melakukan. Karena nggak mungkin kita melakukan firman kalau paham aja enggak. Ya. Paham dulu baru bisa melakukannya. Jadi kutuk berubah jadi berkat jika kita mendengar, merenungkan, memahami dan melakukan firman. Ya, penebusan oleh darah domba Allah cukup satu kali. Jangan coba-coba kita menyalibkan Kristus 2 kali. Kalau kita berbuat dosa lagi, yang itu juga menyalibkan Tuhan 2 kali. Ya, jangan ya, kasihan ya. Kasihan Tuhan Yesus itu permanen berlaku selama kita menjalankan bagian kita, yaitu kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman, tidak menyimpang dan ke kiri, dan mengisi perjalanan iman kita dengan berbuat baik. Yang ketiga, bagian kita adalah mengerjakan keselamatan kita dengan mengisi perjalanan iman kita dengan berbuat baik. Karena iman tanpa perbuatan baik pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Beri kemuliaan bagi nama